Masih di Roti Ngopi, Ronald dan Tika ngobrol pagi bersama Pak Aji ya, Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Orang yang menyenangkan sekali, Pak. Terima kasih Bapak bikin kita ceria banget asli ya. Gue, Tika, Satya dan Beta, juga Romi dan juga Tommy ya yang lagi merekam kita. Ketawa ngakak dengerin ceritanya. Nanti kita ceritain yang santai-santainya. Iya, tapi kita bahas masalah yang serius dulu nih, Pak, tentang permasalahan utama. Sampah di Jakarta ini apa sih, Pak, sebetulnya, Pak? Oke, jadi gini, ini Jakarta kan kota besar ya, penduduknya juga luar biasa banyak ya. Satu hari sampah Jakarta itu 7.000 ton per hari, ya per hari. Kalau saya hitung dengan jumlah truk, kami di Dinas Kebersihan punya comment center ya, control room yang memang real time bisa ngecek pergerakan truk kita. Kita bisa lihat berapa volume sampah yang kita buang di Bantar Gebang. Itu sehari-hari itu di kisaran antara 1.100 sampai 1.200 truk sampah yang kita buang ke TPST Bantar Gebang. Jadi permasalahannya Jakarta kota besar tetapi kita belum mandiri punya pusat pengelolaan sampah terpadu. Iya. Makanya tahun ini kami ada keinginan ingin membangun namanya Intermediate Treatment Facility, pusat pengelolaan sampah seperti standar seperti kayak di Jepang, di Korea. Oh, negara lain udah pada punya. Udah, yang lain udah pada punya. Kita harusnya punya 5 tahun yang lalu. Waduh. Coba karena satu dan lain hal, masalah lelang dan lain-lain belum bisa terlaksana. Rencana mau dibangun di daerah mana, Pak? Ada beberapa lokasi, misalnya begini, ada di Marunda, ya di Marunda itu memang kita khususkan kalau terbangun satu di sana, mungkin kapasitas 1.000 ton per day. Nah itu mungkin sampah se-Jakarta Utara kita dorong ke Marunda. Nanti lagi ada di daerah Cakung, Jakarta Timur. Oh, per region. Nah per wilayah kota lah kira-kira gitu. Nanti memang yang nggak ada pusat sama selatan tuh daerahnya udah iya agak karena sulit. padat banget kan. Tapi tanahnya selatan mungkin dimana? bisa kita dorong masih ke Bantar Gebang kira-kira. Jadi gimana tuh sampah yang di drop ke sana ntar diolah jadi apa, Pak? Jadi gini, banyak teknologinya ya, ada incinerator ya, ada plasma dan macam-macam ya, galvat dan lain-lain. Jadi salah satunya adalah sampah tidak hanya sekedar dihabiskan tetapi bisa jadi energi listrik. Nah, itu bagus. Iya, pembangkit listrik tenaga sampah ada tuh jadi RDF ya, ada macam-macam. Saya pernah dilihat di Osaka Jepang itu sampahnya itu dipadatkan menjadi konblok ya, seperti batu bata itu dibikin untuk stasiun-stasiun kereta di Jepang. Luar biasa. Saya agak takut sih Nal kalau apa tadi tenaga listrik, tenaga sampah, takut listriknya bau. Begitu nyalain lampu, kenapa bau sampah? Oh, lampunya nih. Ya tapi memang itu mendesak sekali ya Pak ya, harus segera dibangun ya Pak ya. Karena memang membangun itu banyak ya, sudah ada 200 proposal yang masuk ke kita di Dinas Kebersihan dari berbagai dunia kan, berbagai negara. Itu kisaran harganya paling murah itu 1,5 triliun bangunannya aja. Triliun, iya kan. Kemudian untuk belum tanah itu belum Pak? Tanah kalau beli di Jakarta ya bisa, kalau seandainya 2 juta 3 juta per meter yang paling murah. Kalau butuh minimal 4 hektar. Pak. Itu 4 hektar. Jadi ada pabriknya, harus ada tempat parkir truk. Iya, betul. Ya kan, dan lain-lain. Namun pengelolaan sampah bisa semahal ini ya. Betul. Nah terus kalau misalnya volume sampah dengan truk sampah sebanding nggak Pak sekarang? Gini, kita terus meremajakan ya kan, saya paling marah nih kalau ketemu truk sampah saya udah rombeng. Apalagi ngadu ke Pak Gubernur ya, terus di-mention Pak Gubernur kayak saya, aduh ini kok masih ada yang truk rombeng gitu ya. Nah kita terus meremajakan. Tahun kemarin saya beli 950 truk yang baru. Wow. Kita ganti-ganti truk-truk yang lama yang ada bak penampungan air licitnya. Jadi air licit tadi yang namanya air lindi tuh. Bau banget Pak. Nah, itu masuk di dalam baknya, kita siapkan. Jadi tidak berjalan ke jalan ya. Supaya nggak ada ke jalan. Terus tahun ini kita beli namanya truk compactor 91 buah. Satunya sekitar 1,5 miliar. Itu truknya yang tertutup ya, bisa mengkompact sampah, bisa mempres sampah. Jadi perbandingan 1:3. 3 truk bisa dioptimalkan hanya untuk di satu. Jadi sebetulnya sebanding volume sampah sama truk sampah yang kita miliki. Masih sebanding. Masih sebanding. Ya. Nah ini aku tuh sama Ronald pernah baca berita nih Pak ya. Tentang kehilangan truk sampah waktu itu kan. Truk sampah ada yang dicuri. Ada truk sampah sama damkar dulu. Iya. Itu pencurinya luar biasa. Anti mainstream. Dimarahin sama Pak Ahok nggak nih Pak? Saya dimarahin, habis dimarahin. Tapi memang begini, waktu bulan puasa kemarin ada yang kecuri ya. Kebetulan seluruh truk sampah saya yang baru ini sudah kita pasang GPS. Ya, jadi ada ketangkep nih di daerah Ciamis nih. Pada saat lagi sahur, Ciamis Jawa Barat. Ya Allah, nah itu banget. Yang diambil tuh bukan yang warna orange. Kita kan ada yang kepalanya kuning ya itu untuk khusus untuk truk-truk anorganik. Jadi untuk sampah-sampah anorganik. Itu dicuri, yang nyuri pakai pistol loh. Wah emang kriminal. Terus kita tangkap ada lantas dari jajaran Polres Ciamis. Karena justru polisi yang informasi dari kita. Polisi kita pandu dari comment center DKI, Dinas Kebersihan. Pak, udah sampai jalan ini Pak.
Pak udah sampai belok sini Pak gitu. Jadi polisi Karena udah ada ngikutin kita. GPS-nya Karena ya. ada GPS ya. Langsung Luar disergap biasa. gitu. Belum sampai sekarang belum ngerti tapi sebentar, ngapain ya dia nyuri motifnya truk apa sampah dia? gitu. Yang pasti setelah dicuri dia tuh nanti dipotong-potong. Oh, Oh, dikanibal, Kanibal. dijual Iya, sebagai betul. besi kiloan gitu. benar. Orang gila. Salah dia salah nyuri sebetulnya. Salah nyuri. Urusannya sama Pak Haji Oh, gue. pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Pasang GPS. Nah, Iya. kemarin yang menarik lagi lebaran, ada satu sampai di Cariu, Bogor. Jadi udah sering nih, Pak. Enggak taunya lagi dipakai lebaran. Kantong masa, Pak? Bener. Truk sampah pakai lebaran. Jadi kan jadi gini, itu truknya bukan truk yang bau ya, artinya hanya bawa kertas, plastik. Iya, yang- jadi iya. anorganik. Sampah kering lah ya. Sampah kering. Saya bingung. Oh, saya udah stres kan dari kedua kan. Kenapa nih? Kok sampai di Bogor? Cek. Kita kan ada data nomor telepon supir Iya. kan, kita telepon. Maaf Pak, lagi bawa keluarga pada lebaran. Aduh, ada aja. Bikin stres kita aja nih gitu. Oh. Bawa mobil dinas tuh itu. Bawa mobil dinas, aduh. Musik terbaik di Jakarta. Jak FM 101.